Bulan Juli lalu, tentara Irak melaporkan menembak jatuh pesawat pengintai tanpa awak, yaitu drone, punya ISIS di atas kota Fallujah. Ternyata ada tanda simbol identifikasi Israel. Walhasil ISIS di belakangnya adalah Israel. Udah paham? Walhasil tuh. Mantan kepala Mossad Meir Dogan pada tahun 2013 mengatakan bahwa konflik sektarian antara Syiah dan Sunni mencabik-cabik dunia Arab dan dunia Islam, sehingga terbuka kemungkinan berbagai aliansi dan memantapkan kehadiran Israel di Timur Tengah. Jadi perang saudara Sunni Syiah adalah bikinan Israel, dan Israel berusaha membangun Israel Raya. Nanti akan mencaplok Irak bainal Furat wan Nil, dari sungai Efrat sampai sungai Nil itu berdiri negara Israel. Separuh dari Saudi Arabia, separuh dari Mesir, Suriah, Libanon, Jordan nanti masuk Israel semua. Ini namanya konsep Israel Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, Hadratil Mustasyarin, Hadratil Ru'asai Syuriyah, wabil khusus Ar-Ru'is Al-Am Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, cicit dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, sahib Tafsir Munir, Hadratil Syekh Wakil Ru'is Am Kiai Haji Miftahil Akhyar, Ustadzi wa Syaikhi wa Murabbi Ruhi Kiai Haji Anwar Mansur, Ashab al-Ma'ahid, Ashab al-Madaris, Ashab al-Turuqi Sufiyah, rekan-rekan pengurus besar Nahdlatul Ulama, Pak Sekjen, Pak Habib Salim Al-Jufri, Khatib Am, dan lain-lain. Hadirin saya hormati, sadati wa nggak ada Sayyidati, nggak ada ya? Sadati mana ada? Sadati wa Sayyidati udah. Anisati wa sahabi wa zumalai. Ayo hudur. Dimulai dari Muktamar Makassar. Moto saya adalah al-audah ila pesantren. Bukan hanya sekedar fisik kita harus kembali ke pesantren. Betul, fisik juga kita kembali ke pesantren. Pleno pertama di Krapyak, Munas di Kempek Cirebon, pleno lagi di Kalibeber Wonosobo. Itu yang fisiknya, secara fisik. Tapi juga yang penting adalah ruh pesantren, nilai-nilai luhur pesantren, agar tetap menjiwai harokah gerakan Nahdlatul Ulama. Di pesantren ada ta'lim, di pesantren ada tadris, di pesantren ada ta'dib, di pesantren ada tarbiyah ruhiyah. Itu 4 manhaj pendidikan harus menjiwai pola pikir, orientasi, menjadi orientasi pengurus Nahdlatul Ulama dari PB sampai ke ranting. Tanpa pesantren NU tidak ada apa-apanya. Nah, sedangkan yang saya masuk pesan juga pesan salaf, terutama wabil khusus pesantren salaf, wabil khusus, bukan pesantren modern. Tanpa pesantren salaf, NU kehilangan ruh, alias NU tinggal papan nama saja. Kemudian 5 tahun berjalan, alhamdulillah berkat kekompakan pengurus Nahdlatul Ulama yang telah saya laporkan ketika muktamar,
menghasilkan berdirinya 24 perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi NU, perguruan tinggi NU, dan yang paling luar biasa UNU Surabaya, karena ketua yayasannya Pak Nuh dan rektornya Pak Yazidi, mantan dirjen Pak Nuh, luar biasa. Pendaftaran pertama sudah 900 mahasiswa. Insya Allah masih akan berlanjut, akan beri lagi UNU-UNU di daerah lain. Insya Allah. Muktamar di Jombang yang ke-33 dengan tema memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban Indonesia dan dunia, tidak lepas dari filosofi, ruh, jiwa dari al-audah ila pesantren. Pendidikan yang paling lama, yang paling kuno di Nusantara ini adalah pesantren. Sebelum ada NKRI, sebelum ada SR, SMP, SMA, universitas, pesantren. Maka tema, atau bukan tema sih, mutu saya waktu di Makassar kembali ke pesantren, dilanjutkan dengan tema besar muktamar memperkokoh Islam Nusantara, sangat-sangat muqtadul hal, sangat munasibah, ada munasabah, ada alaqah qawiyah antara kembali ke pesantren dan memperkokoh Islam Nusantara. Islam yang melebur dengan budaya, Islam yang melebur menghormati, bahkan melebur dengan tradisi peradaban yang telah kita miliki dan kita warisi dari leluhur ulama sesepuh kita semuanya. Oleh karena itu, Islam Nusantara bukan mazhab baru, Islam Nusantara bukan aliran baru, tapi Islam Nusantara adalah khosais wa mumayyizat, tipologi Islam kita semuanya, yaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pertahankan sampai hari ini. An-Nahdiyah, isi juga ngakunya Sunni. Kemudian, ini singkat saja ini, ditindaklanjuti, dikembangkan dengan poin yang paling besar juga, termasuk poin besar adalah diresmikannya Hari Santri Nasional. Ini kaitannya kembali ke pesantren, ruhnya pesantren adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara membuahkan, semangat Islam Nusantara membuahkan Hari Nasional, Hari Santri Nasional. Ketika Pak Jokowi kampanye dulu, beliau menjanjikan kalau saya jadi presiden akan ada Hari Santri Nasional resmi. Beliau merencanakan tanggal 1 Muharram. Ketika pembukaan Munas NU di Masjid Istiqlal, dalam sambutan saya menyampaikan, Bapak Presiden, Hari Santri tidak pas kalau 1 Muharram. Kalau 1 Muharram itu milik umat Islam sedunia, tahun baru Islam Hijriah. Kalau Hari Santri, cari hari yang paling menonjol peranan pesantren, peran santri, kiai-kiai dan santri dalam membela tanah air bangsa ini, yaitu tanggal 22 Oktober, di mana resolusi jihad PBNU, Pengurus Nahdlatul Ulama, Rais Akbar Kiai Hasyim Asy'ari memutuskan bahwa, menfatwakan bahwa membela tanah air fardun. Itu masa lalu. Sekarang saya mau cerita tentang sekarang, situasi sekarang. Ada seorang kolonel Israel namanya Yossi Elon Shahak, tertangkap di Irak pada tanggal 18 Oktober kemarin. 18 Oktober, belum lama ini. Setelah diintegrasi oleh keamanan Irak, dia mengaku bahwa komandan-komandan militer rahasia Israel, Mossad, membantu dan bekerja sama dengan ISIS. Ini baru tanggal 12 Oktober kemarin ditangkapnya ini. Nah,
Walau tahun lalu banyak pejuang ISIS tertangkap dan mengaku bekerja sama dengan agen-agen Israel, menurut website kantor berita Fars, namun sampai dewasa ini belum tertangkap perwira tinggi. Baru kali ini berhasil ditangkap. Para ahli dari kalangan politisi dan militer memberitahukan kepada kantor berita tersebut bahwa penangkapan kolonel Israel tersebut akan berdampak dahsyat terhadap strategi perang tentara Irak. Bulan Juli lalu, tentara Irak melaporkan menembak jatuh pesawat pengintai tanpa awak, yaitu drone, punya ISIS di atas kota Fallujah. Ternyata ada tanda simbol identifikasi Israel. Walhasil ISIS di belakangnya adalah Israel. Wah, udah paham? Walhasil tuh. Qala al-musannif rahimahullah wa adabi rahmatullah. Mantan kepala Mossad Meir Dogan pada tahun 2013 mengatakan bahwa konflik sektarian antara Syiah dan Sunni mencabik-cabik dunia Arab dan dunia Islam, sehingga terbuka kemungkinan berbagai aliansi dan memantapkan kehadiran Israel di Timur Tengah. Jadi perang saudara Sunni Syiah adalah bikinan Israel. Diusahakan pindah ke Indonesia, di sini sangat tajam permusuhan antara Sunni dan Syiah. Gimana? Enaknya gimana? Enak teruskan apa gimana? Dan Israel berusaha membangun Israel Raya. Nanti akan mencaplok Irak bainal Furat wan Nil. Dari sungai Efrat sampai sungai Nil itu berdiri negara Israel. Separuh dari Saudi Arabia, separuh dari Mesir, Suria, Libanon, Jordan nanti masuk Israel semua. Ini namanya konsep Israel Raya. Kemudian Israel mati-matian agar memotong hubungan baik antara Jerman dan Rusia. Jangan sampai Jerman dan Rusia ini kuat hubungannya. So, pasti akan berpihak pada Arab yang sedang konflik sekarang ini. Dah.